Begitu pula salam dan salawat senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengorbankan segalanya. Keringat ia cucurkan, air mata berderai, darah keluar dari tubuh beliau, bahkan nyawa rela beliau korbankan untuk apa? Sampai agama pada diri-diri kita. Mekah, Madinah jauh Bapak yang mulia dari tempat kita ini. Tapi kalau bukan karena pengorbanan beliau yang beliau ajarkan kepada para sahabat, sahabat pun melakukan pekerjaan yang sama, pasti dan pasti kita ini tak ada di masjid ini. Mungkin ketika kita melihat batu yang besar, kita menyembah batu itu. Kita melihat pohon yang besar, kita pun menyembah sebagai Rabb kita. Tapi berkat perjuangan bahkan pengorbanan dari beliau Rasulullah SAW bersama sahabat, sehingga kita tahu siapa yang harus kita sembah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, satu masa terjadi percakapan antara Rasulullah SAW bersama Jibril alaihissalam. Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Ya kekasihku, manakah yang lebih mulia, surga atau engkau?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Aku lebih mulia daripada surga karena surga diciptakan hanya untukku." Kemudian bertanya lagi Jibril, "Manakah yang lebih mulia, aku atau engkau ya kasihku?" Maka Rasulullah pun menjawab, "Aku lebih mulia dari engkau ya Jibril, karena engkau diciptakan untuk menyampaikan wahyu-wahyu Allah kepadaku." Kemudian Jibril bertanya, "Manakah yang lebih mulia, agama atau engkau ya kasihku?" Tak langsung menjawab, Rasulullah pun meneteskan air mata, berderai air mata beliau. Lalu beliau katakan, "Agama lebih mulia daripada aku, karena aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan agama ini kepada seluruh manusia di seluruh dunia." Hadirin yang mulia, maka inilah mengapa ini agama penting sangat bagi kita hadirin yang mulia. Karena agama inilah yang membuat kita akan merasa bahagia. Bukan hanya bahagia di akhirat kelak yang selama-lamanya, tetapi agama ini akan membuat kita rasa bahagia di dunia ini yang hanya sementara. Allahu Akbar. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi pun memberitahu kepada Jibril, inilah yang lebih mulia agama daripada aku ya Jibril. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka beliau inilah menjadi pekerjaan beliau ini menyampaikan ini agama. Kemudian beliau bergerak di kota Mekah. Akibat risau beliau melihat keadaan kota Mekah saat itu. Sebagaimana risaunya ini perumahan ini Bapak yang mulia. Sebelum ada perumahan ini, ada kerisauan dari satu orang, yaitu developernya. Masya Allah, dilihat bentangan sawah waktu itu di sini. Masya Allah, developer ini pun berpikir, bagaimana jika ini saya timbun, kemudian saya bangun. Nah, kemudian setelah dia bangun, apa yang dibutuhkan? Dia mempromosikan lagi ini. Dipromosikan untuk apa hadirin yang mulia? Supaya perumahan yang dia bangun ini bisa laku terjual. Maka beginilah hadirin yang mulia, Rasulullah SAW membawa ini agama. Fikir beliau, risau beliau, kenapa orang-orang Mekah begitu jahil? Dua orang berjalan, kemudian ditemui satu orang wanita sementara hamil. Kemudian wanita ini dijadikan wadah untuk berjudi hadirin yang mulia.
Satu katakan laki-laki itu dalam perut wanita ini ada jabang bayi seorang wanita, yang satu bilang di perut wanita ini ada jabang bayi seorang laki-laki. Maka untuk membuktikan apa yang mereka katakan ini, ditangkap wanita tadi, kemudian dibelah perutnya tanpa ada rasa kasihan, hadirin yang mulia, untuk membuktikan mana yang benar di antara kedua ini. Bukan hanya itu, hadirin yang mulia, satu orang pergi berdagang, laki-laki. Kalau mereka berdagang ini, orang-orang Mekah bertahun-tahun Bapak Ibu, mereka bisa pergi sampai 6 sampai 2 tahun berada di kota yang mereka dagangkan barangnya. Pada saat ditinggalkan istrinya ini, istri sedang hamil, hadirin yang mulia. Pulang tak terasa waktu berdagang, kemudian tak terasa 2 tahun kemudian, laki-laki ini datang kembali ke kota Mekah. Didapati anaknya ini seorang laki-laki. Karena apa? Berpakaian, dipakaikan pakaian oleh ibunya ini pakaian laki-laki, potongan rambut laki-laki. Dengan senang laki-laki tadi ini membawa anak yang merupakan anaknya, hadirin yang mulia, keliling kota Mekah sambil membangga-banggakan bahwa ini anak saya, ini anak saya, ini saya. Sampai suatu saat anak yang tadi dibimbing, dibawa keliling, minta kepada bapaknya, kepada ayahnya ini, ya Abi, saya mau buang air kecil. Masya Allah. Lalu bapaknya ini melepas pakaiannya, baru dia tahu ternyata anak yang tadi dibawa keliling, dibimbing ini seorang wanita. Pada masa itu, hadirin yang mulia, apabila satu keluarga memiliki anak perempuan, aib bagi mereka. Pulang laki-laki tadi ini membawa anaknya. Kemudian laki-laki tadi ini mengambil pipa ataupun barang-barang yang bisa untuk membuka ini mencangkul daripada tanah. Dibuatkanlah lubang. Dalam masa membuat lubang ini, keringat bercucuran. Anak yang tadi dibawa ini kemudian menyeka atau melap keringat yang keluar dari bapaknya, sampai dengan lubang yang diinginkan oleh bapaknya. Tanpa belas kasihan, hadirin yang mulia, anak yang tadi dengan penuh belas kasih sayang kepada menyeka keringat bapaknya ini, tiba-tiba diambil kemudian ditanamkan hidup-hidup. Begitu Bapak yang mulia keadaan jahiliyah pada saat itu. Rasulullah SAW berpikir, Masya Allah, Nabi yang begitu mulia dikirim ke tempat yang keras alamnya, begitu keras juga orang-orangnya, hadirin yang mulia. Untuk apa? Dirubah cara berpikir mereka, yakin kepada mereka, dirubah bahwa agama ini akan menuntun mereka kepada kebaikan. Maka hadirin yang mulia, Rasulullah pun melakukan dakwah beliau. Jadi ini Pak, pekerjaan dakwah ini seperti yang kami lakukan adalah kerja yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, mendatangi manusia. Bukan didatangi manusia, tetapi datang dari rumah ke rumah, mengetuk pintu seperti yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Hinaan pasti dapat Pak, itu pasti. Rasulullah saja Pak datang bertemu dengan pamannya Abu Lahab 82 kali diceritakan dalam riwayat. Bahkan sempat ketika mengetuk pintu, pamannya membuka pintunya, kemudian dilihat kaum Muhammad, kemudian Masya Allah ditutup itu pintu dengan keras sehingga jidat Rasulullah berdarah, hadirin yang mulia. Maka inilah kerjaan yang mulia ini coba kami lakukan juga, supaya apa? Beginilah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, bukan berdiri di atas mimbar-mimbar, hadirin yang mulia, menyampaikan ini agama. Dalam satu riwayat
mungkin hanya 3 kali beliau berada di atas mimbar. Ketika pernah berdiri di atas bukit, kemudian beliau sampaikan,